Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik radiografi tulang wajah atau sering kita sebut dengan facial bone. Jadi pada teknik radiografi ini kita fokusnya pada tulang wajah saja, bagian kepala. Definisi dari teknik radiografi tulang wajah atau facial bone adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi tulang wajah dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Nah ini tulang-tulang wajah di sini dapat kita lihat bersama-sama. Ada tulang tunggal, ini os mandibula dan os former. Oke. Kemudian ada tulang berpasangan yaitu os maxilla, os zygomaticum, ossa lacrimal, ossa concha nasal inferior, ossa nasal dan ossa platum. Jadi kalau kita lihat dari gambar anatomi ini, saya dapat jelaskan secara singkat. Di sini merupakan os nasal, kemudian di sini ada lacrimal, kemudian ada tulang palatin di sini, kemudian yang ini adalah tulang os femur, kemudian ini zygomaticum, ini adalah mandibula, ini maxilla, tulang ini maxilla. Ini inferior nasal concha itu ada di sini. Oke. Nah, secara garis besar seperti itu, ini dapat dibaca-baca kembali. Nah, selanjutnya ini tampak facial bone dari struktur frontal view dari depan, ini tampak dari lateral view. Nah, ini nasal bagian kiri, lacrimal bagian kiri, kemudian ada zygoma. Oke, lacrimal ya, ini lacrimal bagian kiri, ini zygoma. Kemudian ini ada left inferior nasal concha, nah di sini adalah left maxilla, ini mandibula. Sedangkan jika ditampakkan dari sisi lateral diperlihatkan, ini tulang lacrimal, ini os nasal, ini tulang zygoma, ini maxilla dan ini mandibula. Oke, indikasi dari pemeriksaan radiografi facial bone di sini adalah fraktur atau patah tulang, neoplastik, inflamatori, dan corpus alinium. Adanya benda asing yang masuk ke organ tulang wajah tersebut. Nah, kemudian untuk persiapan pasien di sini tidak ada persiapan khusus, hanya melepaskan benda logam atau radio-opak dari objek yang akan diperiksa pada struktur wajah di bagian wajah. Contohnya anting, kacamata, ikat rambut, dan lain-lain. Jika fokus pemeriksaan adalah daerah mulut, maka gigi palsu yang berisi metal harus dilepas. Kemudian pasien harus diinformasikan dengan benar tentang tujuan dan prosedur pemeriksaan. Untuk persiapan alat dan bahannya sendiri, bisa sinar X, kaset, film, dan grid. Ukurannya 24x30 cm. Perlu marker R atau L sebagai penanda. Kemudian alat proteksi atau shielding dan alat imobilisasi skal. Nah, ini proyeksi radiografi pada facial bone. Oke, menurut Bone Ranger 2014, pemeriksaannya ada lateral, kemudian parieto-akansial, Watters metode, kemudian ada PA aksial, Caldwell method, kemudian spesialnya modifikasi parieto-akansial, modif Watters method. Kemudian menurut Merrill 2010, ini proyeksinya ada lateral, Watters metode, reverse Watters, dan Caldwell method. Yang pertama kita masuk ke pemeriksaan lateral proyeksi. Secara posisi pasien dan posisi objek hampir sama dengan teknik pemeriksaan sebelumnya, baik itu SPN maupun kepala. Namun yang membedakan adalah polimasinya, luas polimasinya hanya menyinari bagian tulang wajah atau facial bone. Posisi pasiennya erect, duduk tegak, recumbent ataupun semifront. Posisi objeknya, atur kepala true lateral. Ini wajib ketika memposisikan lateral, posisi kepalanya harus true lateral. Dengan bagian yang diperiksa dekat dengan kaset, jadi bagian yang sakit itu berada di dekat dengan kaset. Tangan
yang sejajar dengan bagian yang diperiksa berada di depan kepala, dan bagian yang lain lurus di belakang tubuh. Atur MSP paralel terhadap IR, pastikan tidak ada rotasi maupun tilting. Atur interpupillary line tegak lurus IR, pastikan tidak ada tilting pada kepala. Kemudian atur agar IOML sejajar tegak lurus dengan IR. IOML ya, sejajar. Infraorbital metal line. Central line-nya tegak lurus, central point-nya pada sigmoidicum di pertengahan outer canthus dan MAE. MAE ini meatus acousticus externa. FFD-nya 100 cm, tahan nafas saat eksposi. Nah, ini jika digambarkan pemeriksaan facial bone lateral seperti ini. Ini yang erect, ini yang tidur. Oke, pasien sambil prone ya. Nah, ini diperhatikan luas kolimasinya hanya terfokus pada tulang wajah atau facial bone. Ini yang membedakan. Nah, di sini dapat dilihat gambarnya jika menggunakan bagi table radiografi. Ini jika menggunakan baki stand. Pasiennya berdiri di sini. Erect. Oke, diperhatikan ini UML ya, infraorbital metal line. Oke. Rasionalnya tegak lurus. Selanjutnya untuk struktur yang ditampakkan, tampak tulang facial superimposisi, greater wingsphenoid terlihat, orbital roof, sella thoracica, zygoma, dan mandibula. Kriteria evaluasi tampak seluruh facial bone dan zygomaticum pada pertengahan, tampak gambaran ramus mandibular hampir tegak lurus superimposisi, kemudian superimposisi orbital roof terlihat, tidak ada rotasi pada sella thoracica. Nah, ini hasil radiograf yang diperlihatkan. Ini orbital roof-nya, kemudian maxilla, mandibula, sella thoracica, dan condyle, ramus, dan lain sebagainya. Kemudian parieto-acanthial projection Worthes method. Nah, di sini proyeksi yang kedua. Posisi pasiennya prone atau erect position. Posisi objek, ekstensikan leher dagu menempel pada permukaan meja atau baki. Atur kepala sehingga MML, mento metal line tegak lurus bidang IR. MML ya, mento metal line. OML membentuk sudut 30 derajat terhadap meja atau permukaan baki. MSP kepala pada pertengahan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Central line-nya di sini tegak lurus IR. Central point dari parietal menuju acanthian. FFD-nya 1 cm, tahan nafas saat eksposi. Kita lihat gambarnya, ini ya Worthes. Oke, ini MML, mento metal line, CR-nya tegak lurus. Oke, ini bentuk sudut 37 derajat. OML-nya ini yang membentuk sudut 30 derajat OML-nya. Oke. Saya lanjutkan di sini terkait dengan masih sama parieto-acanthial Worthes metode. Ini yang pasiennya erect atau berdiri. Nah, ini OML-nya membentuk sudut 30 derajat, arah sinyal tegak lurus. Hanya yang membedakan adalah posisi dari pasiennya prone maupun erect berdiri. Struktur yang ditampakkan inferior orbital rim, maxilla, nasal septum, zygomaticum bone, arcus zygomaticum, dan anterior nasal spine. Nah, ini hasil yang didapatkan hasil radiografnya seperti ini. Inferior orbital rim terlihat, zygomatic bone, zygomatic arc, maxilla, alveolar processus, dan lain sebagainya. Ini dapat dibaca-baca dan dihafal-hafal nanti kembali.
Nah, selanjutnya PA aksial, K-dual metode. Dengan kata PA, berarti pasiennya menghadap ke baki atau kaset, ada aksial, ini tentunya ada penyudutan. Posisi pasien prone atau erect posisi. Posisi objek atur hidung dan os frontal menempel pada meja atau permukaan baki. Fleksikan leher agar OML tegak lurus IR. OML yang tegak lurus. Atur MSP tegak lurus pertengahan grid atau meja atau permukaan baki untuk menghindari rotasi atau tilting pada kepala. Arah sinar atau central line-nya 15 derajat ke kaudat. Central point-nya os occipital menuju nation, FFD-nya 100 cm, tahan napas saat eksposi. Oke, kurang lebih seperti ini. Arah sinarnya 15 derajat ke kaudat. Oke. OML tegak lurus. Nah, ini yang pasiennya erect posisi, kurang lebih posisinya seperti ini. Dan ini jika digambarkan, nah untuk lebih mudahnya dia terlihat seperti ini. Struktur yang dinampakkan adalah orbital rim, maxilla, nasal septum, zygomatic bone, dan anterior nasal spine. Nah, ini yang hasil yang digambarkan, maxilla sinus maxillaris terlihat, petrous right-nya di sini terlihat, crista gallinya terlihat, frontal sinus terlihat, superior orbital fissura, oke, ini anterior nasal spine terlihat juga, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada proyeksi modified Pareto axial projection modified Waters metode. Jadi untuk indikasi klinis pemeriksaan modif Pareto axial projection modified Waters method ini hanya untuk fraktur orbita bagusnya. Ini ya, di garis bawahi indikasi klinis untuk fraktur orbita. Posisi pasien prone atau erect position. Posisi objek, ekstensikan leher, dagu menempel pada permukaan meja atau baki. Atur kepala sehingga LML. Nah, ini agak berbeda. Lip mental line, tegak lurus bidang IR. ML bentuk sudut 55 derajat terhadap IR. MSP kepala tegak lurus pada pertengahan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Central line-nya tegak lurus IR, central point dari parietal menuju accension. FFD-nya ada 100 cm, tahan napas saat eksposi. Nah, seperti ini. Ini modif parietal axial Waters LML. Lip metal line. Nah, OML-nya di sini bentuk sudut 55 derajat. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama. Ini meja radiografi jika pasiennya prone. Sedangkan ini jika digambarkan menggunakan pasiennya erect, upright posisinya. Struktur yang ditampakkan tampak orbital floor atau plate tegak lurus dengan IR, juga menampakkan distorsi yang kecil pada orbital rim dibandingkan proyeksi Pareto axial Waters. Nah, seperti ini. Jadi sangat bagus untuk melihat fraktur pada orbita proyeksi ini. Terlihat inferior orbital ridge, maxilla sinusnya, petrous right-nya, bone nasal septumnya terlihat, anterior nasal spine terlihat. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini adalah ke radiografnya juga terlihat inferior orbital margin maxilla sinus, zygomatic bone, petrous right. Nah, di sini nasal septum di sini mandibula. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan mengenai teknik pemeriksaan
facial bone atau tulang wajah. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar di kolom komentar YouTube. Salam radiasi untuk kita semua, salam sehat dan semangat belajar.